wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Syukur alhamdulillah pada hari yang baik ini, di hari Sabtu tanggal 14 bulan Juni tahun 2025, kita dapat hadir di Kelurahan Jembatan Besi dalam rangka pembentukan pelatihan dan simulasi penanggulangan kebakaran. Jadi sesuai dengan Pergub nomor 42 tahun 2023 yang mengacu pada peran serta masyarakat. Jadi Bapak Ibu semua hari ini dikumpulkan, dari Damkar akan memberikan pelatihan serta simulasi bagaimana tata cara melakukan pemadaman dini di lingkungan masing-masing. Jadi saya ucapkan selamat datang. Dengan Bapak Ibu memakai seragam merah dan topi dari Damkar, Bapak Ibu semua sudah menjadi bagian dari kami. Artinya apa? Kita sudah menjadi satu kesatuan, karena sesuai peraturan dan undang-undang bahwa musibah 65 itu bukan menjadi salah satu tanggung jawab kita bersama, bukan hanya petugas damkar. Jadi Bapak Ibu di sini diberikan pelatihan, diharapkan bisa melakukan pemadaman sedini mungkin, secepat mungkin, serta melakukan pelaporan. Ya Pak Bu, baik, untuk mempersingkat waktu, saya izin perkenalkan diri, nama saya Nugroho, saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acaranya. Yang pertama, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Baik Bapak Ibu, diharapkan Bapak Ibu semua berdiri. Ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi mantu biru. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah air. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsatu, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan. Yang pertama, sambutan dari Bapak Kasih Sektor Tambora atau yang mewakili oleh Bapak Suyatno. Waktu dan tempat dipersilakan, Pak. Diisi Pak, kan lupa yang kosong diisi Pak. Ada ya? Oke. Cek, cek. Baik, mohon izin berdiri. Saya Wali. Biar kelihatan kalau saya nggak berdiri, namanya laki-laki kurang. Semangat ya Pak. Luar biasa. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Mohon izin Bapak Lurah atau yang wakili. Pertama-tama puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena dengan izin ridhonya alhamdulillah siang, ini udah siang karena udah panas. Hari ini bisa hadir memenuhi undangan dalam rangka pembentukan dan pembinaan Rencar, relawan pemadam kebakaran di Kelurahan Jembatan Besi. Yang terhormat Bapak Lurah Jembatan Besi, dalam hal ini diwakili oleh Kasipem. Terima kasih alhamdulillah bisa hadir. Juga yang hormati Bapak Babija, alhamdulillah bisa hadir juga. Bapak RW, Bapak RT, ibu-ibu semua yang hadir, mohon izin tidak saya sebutkan satu persatu, namun tidak memerasa hormat saya. Ya. Terima kasih, mohon izin saya diperintahkan oleh Bapak Joko untuk mewakili pembukaan hari ini dalam rangka membutuhkan Rencar, karena perintah beliau alhamdulillah kita laksanakan. Pesan saya, harapan saya, Bapak diundang, tadi sudah disampaikan oleh pembawa acara, dengan memakai kaos warna merah. Merah itu berarti berani. Sesuai dengan peraturan Gubernur nomor 42 tahun 2000. Hasilnya ya nanti sama-sama kita ada latihan. Bapak Ibu nanti sebagai garda terdepan ujung tombak yang ada di lingkungan, di rumah Bapak, di masyarakat. Makanya hari ini nanti sama-sama kita belajar berlatih yang mungkin sudah pernah mengikuti atau tahu caranya, mengingatkan kembali. Ya, kan tidak ada salahnya saling mengingatkan. Yang belum ya nanti sama-sama ya. Juga untuk teman-teman semua dari teman-teman Satgas, alhamdulillah yang selalu bisa hadir memberikan support, semangat, karena kita saling bantu-bantu. Tidak hanya Satgas Jembatan Besi aja nanti yang bergerak, tapi semua, karena semua harus saling bantu dan dukung-mendukung ya. Lanjut, hasil nanti izin dalam praktek boleh nanti ya nggak terlalu sepanan, tapi ya minta tolong apapun nanti yang disampaikan oleh dari tim damkar ya sama-sama perhatikan, terutama juga ibu-ibu, karena ibu-ibu itu yang selalu berkecimpung langsung di dapur, bukan berarti kita mencangkan, bukan ya. Seringnya terjadi kebakaran, bagaimana nanti cara penanganannya? Kalau nanti nggak bisa bagaimana? Nanti sama-sama ya kita nanti lihat. Yang terpenting bila terjadi kebakaran, setelah nanti Bapak Ibu dapat ilmu, harus berani berbuat. Walaupun secara manusiawi kita panik, wajar ya kan, kita manusia wajar, tapi harus berbuat. Jangan sampai nanti sudah mengejar baru berbuat. Dari kecil kita lakukan, kita berbuat sambil jangan lupa menghubungi petugas pemadam kebakaran. Sudah ada yang tahu nomornya apa Pak tuh? Ya. Lebih simpelnya 112, atau nanti Bapak yang sudah tahu dengan nomor Pak Kasatgasnya atau dari tim damkar bisa menghubungi, atau pos terdekat maupun sektor maupun judi. Ya. Yang terpenting di saat memberikan informasi harus yang jelas. Contoh misalnya, Pak ada laporan kebakaran di Kepanggisan. Ini contoh aja, mudah-mudahan sih enggak. Kemanggisan luas, berarti harus disebutkan RT, RW, kelurahan, titik kenal. Untuk akses jalan nggak bisa masuk mobil gede Pak, karena aksesnya rada sempit. Nah, berilah informasi yang akurat, karena itu nanti akan memperdekat
petugas pemadam kebakaran di saat nanti menuju ke TKP. Yang kedua, ya, mohon izin juga dibantu untuk Pak RT, Pak RW-nya yang mungkin punya kendaraan, kadang-kadang terlupa juga, ya, parkirnya kadang-kadang kalau mungkin kanan ya kanan semua, ya. Biar nanti bila terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, mobil pemadam bisa lewat. Kadang kita juga terlambat juga, ya, sudah mau mendekati ternyata nggak bisa masuk. Kadang ada berapa ya tadi motor, ya mobil, ya, tolong tetap nanti dibantu dikondisikan, ya. Yang terakhir, ya, harapan kita semua apapun yang nanti kita dapat, kita sama-sama berdoa. Kita mendapat ilmunya, mudah-mudahan di lingkungan kita khususnya di kelurahan, ya, Jembatan Bersih dan umumnya di Kecamatan Blora diberikan aman, aman dari kebakaran, termasuk bencana lainnya. Ya, itu harapan saya sama kita berdua, ya. Mungkin itu sedikit yang kita sampaikan. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu mohon di dalam nanti mengikuti pelatihan, ya kita akan tetap nanti yang serius, ya, dan nanti mendapatkan ilmunya. Ada bahasa tutur kata yang kurang pas, saya secara pribadi mohon diberikan maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aku keluar. Ya, dari Bapak Suyatno kita bisa ambil kesimpulan apa Pak? Nomor teleponnya 112 Pak. Jika ada darurat hubungi 112, bebas pulsa. Berikan, laporkan alamat yang jelas dan akurat. Kasih petunjuk titik kenalnya. Ya Pak ya, itu cara pelaporannya. Dan nanti bisa langsung diikuti kegiatan. Diharapkan semua mencoba Pak, karena kembali lagi musibah nggak ada yang tahu, kita harus siap siaga selalu. Lakukan pemeriksaan yang ada di rumah, baik kompor gas jangan sampai kendor, listrik jangan ada yang kendor. Kenapa? Lalainya satu orang, dampaknya luas Pak. Ya Pak, semua berawal dari kita, diri kita sendiri. Baik, selanjutnya kita sambutan yang kedua dari Bapak Abi selaku perwakilan Bapak Lurah Kelurahan Jembatan Bersih. Waktu dan tempat dipersilakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat kepada kita semua. Dapat berkumpul ya Bapak Ibu dalam rangka giat pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran atau Redcar ya tahun 2025. Salawat serta salam tidak lupa kita tujukan pada junjungan kita ya yang umat muslim Nabi Muhammad SAW beserta para keluarganya, para sahabatnya. Insya Allah kita yang selalu istiqomah hingga akhir zaman. Yang terhormat Pak Kasih Sektor ya, Kasih Sektor Damkar Tambora, dari Ketua RW ya, Ketua RW, Ketua RT, FKDM juga hadir nih Pak Ketua, terima kasih. LMK juga ada ya mewakili. Bapak Ibu semua yang mohon maaf yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat kami. Pol PP yang hadir juga ya, terima kasih. Bapak Ibu sekalian, tadi sudah disampaikan yang oleh Pak Suyatno ya selaku Kasih Sektor Damkar bahwa kita hari ini akan melaksanakan pelatihan ya dalam rangka ini bukan pencegahan lagi ya Pak ya, berarti udah penanggulangan ya istilahnya ya, penanggulangan apabila ya terjadi bencana kebakaran. Memang tadi yang telah disebutkan, meskipun kita tidak mengharapkan itu terjadi, tapi kita harus selalu siap ya Bapak Ibu, selalu siap, selalu waspada. Juga tadi sudah diingatkan oleh Pak Nugroho juga, mengantisipasi kita lakukan
sebelum kejadian lebih baik kita melakukan pencegahan ya Bapak Ibu. Tadi udah disampaikan macam-macam ya apa istilahnya potensinya ya yang menyebabkan kebakaran, misalnya terkait dengan listrik, colokan itu mungkin terlalu banyak bebannya, bisa juga dari kompor ya, kompor gas itu yang memang apa yang sering terjadi itu ya Pak Nugroho. Ya jadi ya, yang utama tadi kita mulai dari diri kita sendiri Bapak Ibu. Lalu kita untuk pengurus juga mohon izin bisa disampaikan pada warganya untuk selalu menjaga lingkungannya ya. Ini kebetulan sebenarnya juga ada program dari Pak Gubernur ya Pak Ali ya terkait dengan gempar itu dasar hukumnya saya lupa. Jadi Bapak Ibu di situ kita melaksanakan gerakan memiliki apar, gerakan memiliki apar. Jadi harapan Bapak Gubernur nih Bapak Ibu sekalian bahwa setiap rumah minimal punya satu apar nih. Ini sebenarnya juga di lingkungan internal Pemda kita diperintahkan lebih dulu ya Pak ya, menjadi prioritas utama. Namun saya dapat info memang untuk ASN sendiri kita masih kurang ya, masih 15% kalau nggak salah infonya. Nanti kita akan tingkatkan juga di lingkungan kita ASN, termasuk juga nanti kita sebagai contoh ya Bapak Ibu. Jadi untuk di lingkungan warga nanti tolong bisa dilaksanakan untuk satu rumah satu apar gitu. Memang mohon maaf untuk pengadaan kita tidak bisa memenuhi ya untuk seluruhnya. Jadi ini bahkan gerakan ini istilahnya lebih kepada swadaya ya dari masing-masing warga. Jadi ini merupakan tanggung jawab kita bersama untuk menjaga lingkungan. Jadi bukan hanya bapak-bapak ini dari petugas damkar, tapi kita semua juga harus saling membantu dan saling menjaga seperti itu sih Bapak Ibu. Nanti tolong disimak ya Bapak Ibu terkait dengan pelatihannya, tolong diikuti dengan baik, termasuk nanti prakteknya seperti apa. Ya mudah-mudahan nanti bisa mengikutinya dengan baik. Dan kita selalu berdoa ya Bapak Ibu, kalau bisa jangan pernah terjadi lagi nih kebakaran di Kelurahan Jembatan Besi. Ya. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek mohon izin Bapak Binsang, Pak Arif, mohon izin Bapak Yatno, mohon izin Bapak Abi, Pak Ali selaku Kasatgas Kelurahan Jembatan Besi, dan Pak Nugroho membaca Arab. Terima kasih banyak. Ya baik Bapak Ibu, ini sudah dihadirkan Bapak Ibu ke Kelurahan Jembatan Besi untuk apa ini? Apa? Untuk Redcar. Redcar adalah relawan pemadam kebakaran. Baik, sebelumnya mohon izin bisa menyesuaikan Bapak Yatno, Pak Abi, Pak Sarif. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah amma ba'du. Terima kasih banyak Bapak-bapak yang sudah hadir di sini. Saya berikan apresiasi setinggi-tingginya. Karena ini sangat penting sekali kegiatan dalam pembentukan Redcar ya. Redcar, relawan pemadam kebakaran. Untuk siapa? Untuk kita, untuk menjaga lingkungan kita ya. Pada tahun berapa di Jembatan Besi ini di kelurahan terjadi kebakaran besar, Bapak Ibu? Tahun berapa? 2002. Pas kelurahannya baru ya Pak ya? Ya, kelurahannya baru terjadi kebakaran besar. Ada juga anggota Redcar yang namanya Raden juga rumahnya ikut terbakar juga ya. Yaitu lumayan luas juga itu. Itu akibat apa ya, Bapak-bapak itu? Bukan, maksudnya dibakar oleh api. Namun penyebabnya apa? Korsleting listrik. Kelalaian atau emang sudah rusak itu peralatannya?
Kelalaian. Ya, baik. Baik Bapak Ibu, di sini saya akan memberikan beberapa pengalaman saya terhadap beberapa kejadian kebakaran yang ada di DKI Jakarta, terutama yang ada di Kecamatan Tambora. Ya. Fenomenanya sangat unik sekali. Ada yang karena sedang memasak air teko kemudian ditinggal. Ada juga yang sedang menyalakan kipas angin kemudian ditinggal kerja. Ya, itu fenomenanya. Jadi fenomena kebakaran ini terjadi satu karena satu ya, human error atau manusia yang error. Ada manusia error. Bukan manusia error sih ya, tapi lalai, hanya lalai. Mungkin karena faktor usia kemudian lupa lagi memasak air dengan teko listrik, kemudian lupa. Ya. Ada teko listrik yang secara otomatis itu langsung detek, ada juga teko listrik yang tidak detek. Contoh kebakaran yang ada di Kelurahan Tambora pada tahun 2022 mungkin ya. Itu gara-gara di lantai 3 memasak air menggunakan teko yang plastik putih itu. Ya tahu ya, itu tidak langsung mendetek, tidak otomatis, ya itu sampai gosong. Sehingga di lantai 3 itu karena hembusan angin kencang, maka seperti bara yang dikipasin mengalir-ngalir, akhirnya terjadi kebakaran besar. Hampir rumah anggota pemadam kebakaran yang di Jakarta Pusat pun ikut menjadi korban. Ya. Nggak cuma rumah warga, rumah petugas juga yang tinggal di situ juga ikut terbakar juga. Iya. Jadi kebakaran bisa menimpa siapa saja Bapak Ibu ya, bisa menimpa siapa saja, bukan warga doang, tapi petugas, kemudian warga, kemudian pengusaha, kemudian banyak ya, oke banyak kebakaran itu. Nah, maka ini kepedulian kita Bapak Ibu dari Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan berusaha untuk mengedukasi warga dan mengajak warga juga untuk menjadi seorang relawan pemadam kebakaran untuk menjaga lingkungannya pertama, biar tidak terjadi kebakaran lagi. Bapak Ibu, kebakaran sebenarnya bisa diantisipasi sebenarnya ya, sebenarnya bisa. Namun karena kita suka lalai, maka tidak diantisipasi. Contoh bisa diantisipasi apa saja? Listrik, kabel listrik yang sudah rusak bisa kita ganti seharusnya. Tapi karena masih nyala ini, colokannya masih fungsi ini, buat ngecas juga bisa. Biarin aja. Ya, suka begitu. Setelah begitu ditinggal tamas ya, atau kondangan, atau kemana ya, atau pas saat pulang kampung, tahu-tahu ada kabar berita bahwasanya di jembatan besi yang kampung sayur ya kontrakan kebun sayur, ya kebun sayur itu orangnya lagi pulang kampung, kemudian ditelepon ada kebakaran di kontrakan. Ya itu sangat kaget ya, kalau yang punya spot jantung Bapak Ibu itu ngeri sekali ya, dikasih kabar pelan-pelan, halo Pak Haji harus ini memberitahukannya, harus benar-benar hati-hati ya. Nah pada hari Sabtu ini kita Bapak Ibu di sini ini dari unsur LMK, masyarakat, kemudian RT, RW ya, semuanya hadir ya. Jadi biar kita tahu bahwasanya kebakaran pun bisa diantisipasi ataupun bisa dicegah. Tadi Pak Nugroho mengatakan bahwasanya Pak Gubernur sudah saking sayangnya terhadap warga DKI Jakarta, akhirnya menurunkan Pergub nomor 5 tahun 2025 tentang gerakan masyarakat punya apa. Ini omong-omong ini sambil omong-omong. Bapak Ibu di sini semuanya sudah ada yang punya apa belum? Sudah belum? Sudah, Ibu udah. Bapak sudah? Belum. Kepengen punya ya? Ya para ASN pun yang di DKI Jakarta disuruh beli Pak. Jadi Pak